Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinovita Sari, NIM 206190027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ikatan kristal, di mana materi ini berada pada mata kuliah Fisika Zat Padat. Ikatan kristal adalah kestabilan struktur zat padat yang disebabkan adanya interaksi antara atom yang membentuk suatu ikatan. Kemudian ikatan kristal ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan gas mulia. Ikatan ion sendiri yaitu terbentuk karena adanya ikatan ionik antara kation dan anion. Kemudian ikatan ini biasanya terjadi ketika perbedaan elektronegatif antara dua atom dalam molekul diatomik lebih besar dari sekitar 2,0 sehingga suatu atom memperoleh elektron atau ion negatif, sementara atom lainnya atau molekul diatomik akan kehilangan elektron atau ion positif. Sedangkan selanjutnya ada ikatan ion atau ikatan heteropolar terjadi ketika elektron dipisahkan dari atom yang lebih elektropositif ke atom yang lebih elektronegatif. Selanjutnya ada sifat-sifat senyawa ion. Yang pertama ada daya hantar listrik. Jadi, padatan senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik karena partikel penyusun dari muatan ion tidak dapat bergerak. Kemudian ada titik leleh dan titik didih. Ini diperlukan energi termal, di mana untuk memisahkan ion-ion yang terikat erat dalam kisi yang mengakibatkan titik leleh dan titik didih, senyawa ion menjadi lebih tinggi. Kemudian ada sifat kekerasan ion. Ini pada umumnya senyawa ini bersifat keras. Permukaan kristalnya lebih mudah digores karena ion terikat erat dan kisi sehingga sukar bergerak dari kedudukannya. Kemudian ada kegetasan dari senyawa ion. Kegetasan ini kebanyakan senyawa ion bersifat getas karena adanya distorasi mengakibatkan terjadinya tolak-menolak antara ion-ion yang bermuatan sama. Kemudian ada kelarutan, di mana kelarutan ini pada umumnya senyawa ion mudah larut dalam pelarut polar, tetapi tidak melarutkan dalam pelarut non-polar. Selanjutnya ada energi ikatan ion. Energi ikat ion-ion penyusun kristal ionik dinyatakan dengan energi gizi yang didefinisikan sebagai perubahan entalpi, perubahan panas yang terjadi ketika 1 mol kristal pada dibentuk dari ion gasnya. Misalkan energi gizi NaCl adalah perubahan entalpi dari delta H0 ketika ion Na+ dan ion Cl dalam fase gas bergabung untuk membentuk 1 mol kristal NaCl. Selanjutnya ada contoh. Contohnya yaitu di sini ada tentukan besarnya afinitas elektron brom pada permukaan kristal ion KBr bila diketahui kalor pembentukannya itu min 392 kJ per mol. Energi ionisasinya 418 kJ per mol. Kalor permukaannya 31 kJ per mol. Kalor sublimasi yaitu 90 kJ per mol, kalor disosiasi yaitu 190 kJ per mol. Kemudian ada energi gizi yaitu min 666 kJ per mol, di mana di sini akan menggunakan rumus delta HF
sama dengan S ditambah 1/2D ditambah I dikurang A dan dikurang U. Kemudian kita masukkan di sini delta HF, yaitu ini min 392, kemudian 90 Joule ini kalor substansi atau S, kemudian ada setengah dikali 190, ini Br, ionisasi Br, kemudian A-nya masih tetap karena tidak diketahui, kemudian U min 6, bukan U tapi kayak rho, min 666 kJ per mol. Kemudian dihitung dan mendapatkan nilai min 314 kJ per mol. Jadi afinitas elektron brom adalah min 314 kJ per mol. Selanjutnya ada ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen ini merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi ketika setiap atom menolak satu elektron yang tidak berpasangan untuk dipasangkan dengan yang lain. Dan ada dua ruang kosong untuk menerima elektron dari atom yang lain sehingga dua elektron ditarik oleh kedua inti atom tersebut. Kemudian ada ikatan kovalen merupakan ikatan yang kuat dari ikatan yang lainnya. Kemudian ada sifat ikatan kovalen. Di sini ada tidak larut dalam zat cair biasa, kemudian penghantar yang buruk, kemudian tembus cahaya. Contohnya ada berlian ataupun intan. Contoh dari ikatan kovalen. Kemudian ada ikatan gas mulia. Untuk membentuk gas atau mulia, jika suhunya diturunkan, maka perilakunya berubah dari gas menjadi padatan yang memiliki ikatan yang disebabkan oleh momen dipol magnet. Kemudian ikatan gas mulia ini memiliki sifat titik lebur dan titik didihnya rendah, kemudian larut dalam cairan kovalen. Selanjutnya ada energi ikat. Energi ikat ini adalah resultan dari gaya tarik elektromagnetik antara proton dan elektron dan gaya tolak elektrostatik atau proton dan proton. Begitu pula dengan elektron dengan elektron. Kemudian ada gaya elektrostatik. Ini disebut dengan tarik-menarik antara muatan negatif elektron dan muatan positif inti atom. Disebut juga pemersatu atau kohesi dalam zat padat. Kemudian ada interaksi pertukaran seperti gaya van der Waals dan ikatan kovalen memberikan sumbangan yang berarti pada kohesi kristal. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang ikatan kristal dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.